Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kembali kami boleh diberi satu kesempatan bersama-sama di hari yang spesial ini. Kami boleh memperingati, merayakan akan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini, walaupun hanya melalui online, tapi kami bersyukur kami boleh datang beribadah memuji Engkau. Bahkan saatnya Tuhan kami akan berinteraksi dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami untuk memahami kedalaman firman-Mu, kami mohon tuntunan dan bimbingan daripada Roh-Mu yang kudus, supaya boleh membawa kami mengertikan arti firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tapi juga Tuhan diberi kemampuan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mengejawantakan firman itu di dalam seluruh area kehidupan kami. Dan secara khusus, apa yang kami boleh sama-sama renungkan, biar ini bukan sekedar menjadi satu perenungan, tapi betul-betul sekali lagi menjadi pengalaman yang real di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau, ini doa sembahyang kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Iya, shalom. Selamat Hari Natal. Saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal bagi kita semua, dan juga selamat menyongsong tahun yang baru. Walaupun dalam suasana yang sangat memprihatinkan, tetapi kita percaya bahwa spirit Natal itu tidak pernah akan dikekang oleh karena hanya satu keadaan situasi yang mencekam atau menakutkan. Karena sukacita Natal, damai Natal itu beyond, menembus segala kondisi apapun. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di bawah satu tema Immanuel. Ya, sekali lagi saya bacakan dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 saja saya kembali bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, kata Immanuel boleh dikatakan secara khusus dalam bulan ini menjadi satu ucapan yang terus kita mungkin sampaikan, yang mungkin juga kita dengar. Bahkan bertahun-tahun kita selalu akrab dengan istilah Immanuel, ya, bukan hanya kata-kata kita yang kita sering ucapkan kepada orang lain, begitu ya. Kendaraan kita pun pakai stiker mungkin Immanuel, begitu. Tetapi sesuatu yang sudah biasa kita katakan, kita ucapkan, atau yang kita lakukan, belum tentu kita tahu maknanya sesungguhnya. Ataupun kalau kita tahu makna yang sesungguhnya, terkadang itu juga belum tentu kita bisa terapkan secara real di dalam kehidupan engkau dan saya. Oleh karena itu berharap pada pagi hari ini ketika kita merenungkan hal ini, kita sungguh-sungguh bukan hanya dimengertikan maknanya, tetapi bagaimana mendrive kita untuk boleh mengejawantakan, melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, Allah beserta kita, Allah bersama kita, Allah berada dengan kita. Maka saudara, kita tahu Allah kita bukan hanya Allah yang transenden, tapi juga adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat, berada dekat dengan engkau dan saya. Dan sebagai orang yang percaya, mengimani, meyakini Allah selalu dan tidak pernah tidak hadir di dalam kehidupan engkau dan saya. Bahkan dalam Roma pasal 8 jelas sekali berbicara apa saudara? Kalau kita perhatikan dalam Roma 8 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39, wow, luar biasa. Paulus memberikan satu pernyataan yang luar biasa, dikatakan dengan pernyataan yang pertama, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan,
kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Wow. Di closing dengan ayatnya yang ke-38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dan seterusnya. Jadi ini adalah satu pernyataan daripada Paulus, dan itu menjadi pernyataan bagi kita semua orang percaya. Tidak ada satu apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Allah terus hadir dalam kehidupan, bahkan melalui penderitaan yang paling pahit sekalipun, tidak akan pernah memisahkan kita. Bahkan sampai kalau harus kita menghadapi Dia, maut datang, ajal datang, kita tidak akan pernah lepas dari kehadiran kasih Allah di dalam kehidupan kita. Oh amin, saudara. Bahkan di dalam Matius pasal 28, saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Dia berkata kepada para murid, waktu Dia memberikan amanat agung, tapi di closing dengan satu pernyataan, ingat, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Wow. Ini harusnya memberikan satu kekuatan, satu bagi kita, satu hope yang luar biasa menatap hari esok, saat ini, esok, dan seterusnya. Kita tahu Dia selalu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini sekali lagi kita akan coba merenungkan di bawah satu tema Immanuel. Tapi saya akan coba membahas lain daripada lain, yaitu membahas akronim daripada Immanuel. Saudara, akronimnya ini kita akan menemukan siapa dan apa yang dilakukan, semua berkaitan dengan Immanuel. Ya, jadi gampang sekali. Jadi kita akan mulai dengan akronim Immanuel. Perkataan yang pertama I, ya, Immanuel berarti I. Saudara perhatikan di dalam konteksnya, waktu muncul ayat 23 diawali dengan cerita ayat yang ke-1 di dalam Matius pasal yang pertama. Dimulai dengan inilah silsilah, siapa? Inilah silsilah Yesus Kristus. Wow. Saya tidak akan perlu mengelaborasi ini, tetapi ingat dari kata ini pertama mengawali dengan inilah silsilah. Apa sih tujuan daripada satu silsilah disampaikan? Genealogi, ya, ilmu tentang silsilah. Tujuannya apa, saudara? Saudara, kalau kita bikin satu silsilah, seorang yang menceritakan mengenai silsilahnya akan memberitahukan supaya jelas keturunannya dari mana, dan berharap semua juga mengakui, wah, dan sedapat mungkin di dalam keturunan itu mau menyampaikan ini orang baik, keluarga ini baik. Jadi kalau dapatkan keturunan, dapatkan orang yang mau bisa menjadi bagian daripada silsilah itu, diharapkan juga yang baik. Oh, tetapi perhatikan dengan jeli. Di dalam Alkitab ini yang kau akan menemukan bagaimana Alkitab tidak pernah memoles, tidak pernah menyembunyikan. Dia terbuka apa adanya. Di dalam silsilah mengalahirkan Immanuel, Yesus Kristus itu sendiri sudah menemukan hal yang luar biasa. Yesus di dalam silsilahnya itu justru memunculkan orang-orang yang apa? Yang secara notabene mau dikatakan orang ini bejat, orang berdosa, orang kafir, tapi masuk dalam silsilah melahirkan juru selamat. Wow, ini ketika kita coba pahami, saudara, wah, luar biasa. Ini memberitahukan kepada engkau dan saya bahwa rencana agung keselamatan daripada Allah sebelum dunia dijadikan tidak akan pernah digagalkan oleh satu pribadi apapun, termasuk kebejatan dan kebejatan moral dari siapapun ada di sana yang menjadi bagian di dalam melahirkan keturunan Kristus. Tidak akan pernah, saudara, menggagalkan rencana Allah. Itu yang pertama yang kita bisa temukan. Tetapi yang kedua, saudara, dalam sejarah silsilahnya ini kita sebetulnya menemukan bagaimana itu bukanlah satu dongeng, bukanlah satu cerita fiksi. Kemarin penginjil Kristiana di dalam khotbahnya juga bercerita bahwa peristiwa kelahiran Kristus adalah real, itu di dalam sejarah. Saudara, ini kalau mau menceritakan itu memang bukan dongeng. Bukan diceritakan dimulai dengan perkataan Alkisah, bukan. Tapi inilah dan seterusnya. Saudara perhatikan dengan jeli di situ keakurasiannya, keturunannya. Sampai 3 kali 14 di dalam ayat yang ke-17.
tetapi mau menceritakan poinnya. Ini adalah sejarahnya dia. History. History itu ada apa? History, sejarah itu history, sejarah dari dua kata his, story. Sejarahnya siapa? Sejarahnya Tuhan. Itu berarti tidak ada satu peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini di luar kontrol dia. Dia mengontrol alam semesta ini. Jalannya sejarah ada di dalam kedaulatan dia. Ada yang perlu kita takutkan. Yang kedua, dari akronim I, setelah itu kita akan belajar M. Ya, saudara, M itu adalah manusia. Yesus adalah manusia. Berbicara mengenai Immanuel, saudara, itu berbicara mengenai keunikan pribadi daripada Tuhan Yesus. Keunikan pribadi daripada Tuhan Yesus, saudara, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Seorang yang bernama Anselmus dalam satu bukunya dengan satu perkataan yang mengatakan cur deus homo. Mengapa Allah menjadi manusia? Oh saudara, sangat sulit dimengerti Allah menjadi manusia oleh orang-orang kelompok tertentu, agama tertentu, sulit untuk memahami. Bagaimana mungkin Allah mau menjadi manusia? Apa yang susah Allah mau menjadi manusia, saudara? Yang susah adalah manusia menjadi Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tetapi berkali-kali saya mengatakan, justru di dalam iman Kristen segala kelogisan itu kita temukan. Saudara lihat, waktu pertama kali Allah menciptakan manusia, Adam ada itu tanpa laki dan tanpa perempuan, betul? Adam ada tanpa laki dan tanpa perempuan. Tidak ada satupun yang protes. Hawa ada hanya melalui laki tanpa perempuan, dari tulang rusuk daripada Adam. Kita terima. Engkau dan saya ada melalui laki dan perempuan. Mengapa Yesus yang hanya melalui perempuan tanpa laki menjadi persoalan? Justru kita melihat segala hal menjadi kemungkinan di dalam diri Allah. Allah menjadi manusia, tidak ada persoalan. Tetapi justru yang menjadi pertanyaan bagi engkau dan saya, mengapa dia menjadi manusia? Itulah yang perlunya menjadi satu perenungan engkau dan saya. Immanuel itu, Yesus itu yang mengapa Allah mau menjadi manusia. Oh saudara, aplikasi yang paling sederhana, karena dia manusia, maka dia bisa mengerti air mata manusia. Dia bisa merasakan penderitaan manusia. Bisa dia dicobai seperti engkau dan saya. Hanya perbedaan, dia tidak pernah jatuh dan tidak akan jatuh. Itu Yesus Kristus. Tetapi saudara, mengapa dia juga menjadi manusia? Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-4 menceritakan setelah Allah datang dengan berbagai cara, tapi pada akhirnya dia datang dalam rupa manusia. Supaya apa yang menjadi isi hati dia, apa yang menjadi keinginan Allah bagi engkau dan saya bisa dipahami. Bukankah komunikasi yang selalu menjadi penghalang bagi engkau dan saya seringkali bisa salah mengerti, saudara. Tetapi Allah menjadi manusia, dia bisa berbahasa manusia, bisa dimengerti oleh manusia. Tetapi lebih daripada itu, saudara, bahwa dia mau menjadi manusia, dia bisa mengganti manusia. Oleh karena dosa, kita akan menemukan yang berikut. Saudara, Allah ya M, kemudian kita bertemu dengan A. Apa itu A? A itu adalah Allah. Dia bukan hanya manusia. Yang Immanuel yang bicara mengenai Yesus, dia bukan hanya manusia, tapi dia juga adalah Allah. Allah yang betul-betul 100% Allah, 100% manusia. Oh menarik saudara, kalau saudara perhatikan dalam seluruh ayat-ayat berkenaan dengan Natal, kita akan menemukan kedua sifat ini di dalam diri daripada Yesus Kristus yang adalah Immanuel itu sendiri. Saudara, di dalam Yesaya pasal 7, saudara, kita ingat bukan Yesaya pasal 7 itu merupakan nubuat mengenai Yesus itu sendiri yang direalisasikan daripada di dalam bacaan kita tadi di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Yesaya pasal 7 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda,
sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini berarti bercerita seorang anak laki-laki dari kandungan seorang wanita, itu apa? Bicara manusia. Nah, tetapi kemudian yang katakan dan seterusnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel, bicara mengenai kealahan. Iya. Saudara juga boleh baca di dalam Yesaya pasal 9. Lihat lagi, dua hal ini selalu muncul berkaitan dengan Natal, berkaitan dengan Yesus. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Di sana katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lihat ini, seorang anak telah lahir untuk kita. Itu bicara mengenai kemanusiaan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tapi kemudian di sana dikatakan, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas ini bukan manusia. Jadi kalau kita mau lihat, belum lagi kalau kita melihat dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama, bahkan dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, bicara mengenai Yesus. Tapi ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam, tinggal di tengah-tengah kita. Jadi selalu berbicara mengenai kealahan dan kemanusiaan daripada Kristus. Oh saudara, ini mau mengajarkan sebetulnya apa bagi engkau dan saya? Aplikasi yang sangat konkret. Pada usaha masalah teologis, tapi kita mau belajar secara aplikatifnya. Apa kena mengenanya dengan engkau dan saya? Oh saudara, ingat, yang kita rayakan dia bukan sekedar manusia, tapi dia yang kita rayakan itu bukan hanya sekedar bayi yang tidak berdaya di palungan, tapi dia juga adalah Allah. Jadi ingat, dia itu adalah Allah yang kita rayakan, yang kita boleh rayakan setiap tahun. Di saat Natal, dia itu adalah pribadi, itu adalah Allah. Pertanyaan, apakah kita sudah menjadikan dia Allah di dalam kehidupan kita? Berapa kali kita merayakan Natal, apakah tambah pemahaman kita bahwa dia adalah Allah? Kalau kita tahu dia adalah Allah, itu berarti dia yang pimpin perjalanan hidup kita. Apa yang membuat kita takut? Dia pegang, dia adalah Allah, adalah Immanuel yang beserta dengan kita, memimpin perjalanan kehidupan kita. Engkau tidak perlu takut masa depan. Oh bahkan saudara, bagaimana pemazmur menggambarkan hal itu. Dia tidak pernah takut. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan lama, bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu tongkatmu itulah menyertai aku. Allah beserta. Apa yang kita perlu takutkan? Saudara, dalam situasi kondisi yang sedang kita alami, saudara, di tengah-tengah pandemi yang kau dan saya sedang alami, ada satu istilah, tidak boleh abai, tapi juga tidak boleh alay. Memang tidak boleh abai. Jangan abai. Terapkan 3M. Yes, kita lakukan. Cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker. Tapi jangan alay. Menjadi parno. Penuh dengan ketakutan. Mau kemana sudah penuh dengan ketakutan. Sepertinya Allah tidak hadir. Saya mau beritahukan kepada engkau dan saya, kalau waktunya kita mati di mana saja, kapan saja, nggak perlu melalui virus ini, betul tidak? Ada orang tidak terpapar oleh virus, mati tiba-tiba. Jadi di sini harus menjadi pegangan engkau dan saya, bahwa dia pimpin. Ini menjadi kekuatan bagi engkau dan saya. Saudara, dua sifatnya ini yang ada di dalam istilah kita Immanuel. Dia punya sifat manusia dan dia punya sifat ilahi. Insani dan ilahi. Manusia dan Allah. Itu memiliki satu kualifikasi, sebagai kualifikasi menjadi juru selamat. Yang bukan hanya kita tidak takut masa depan kita, tapi juga kita tidak takut kalau kita sudah percaya dengan dia. Kita bersama dengan dia di dalam kekekalan. Kita memperoleh kehidupan kekal karena sudah menjadikan dia Allah, mempercayai dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Setelah IMA, sekarang kita bicara mengenai
N. Ya. Saudara, N itu bicara masalah apa sih? Nubuatan. Nubuatan. Saudara, tadi saya mengatakan Matius pasal 1 ayat 23 itu adalah kegenapan daripada nubuat daripada Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Dikatakan oleh Yesaya, Matius 7 Yesaya pasal 7 ayat 14 terrealisasi di dalam Matius 7 ayat 23. Saudara juga boleh baca tempatnya di dalam Mika 5 ayat 1a yang ke Bethlehem, yang paling kecil dari kaum Yehuda dan seterusnya, daripadamu lahir. Dan itu terrealisasi di mana? Matius 2 ayat 6. Terlalu banyak, bahkan ribuan tahun sebelumnya, setelah Adam jatuh dalam dosa, nubuat pertama kali yang muncul dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, dari keturunan perempuan dia akan meremukkan kakimu, dan seterusnya. Oh, sudah menubuatkan mengenai Kristus, dan betul yang lahir, dia lahir dari keturunan perempuan, tidak dari laki dikatakan. Dan betul, saudara, jadi apa yang mau dikatakan melalui nubuat ini mau menyatakan mengenai presisinya, ketepatannya, keakurasiannya, tidak pernah meleset janji orang, ramalan orang oleh badan apa yang kita katakan mungkin lembaga yang meramal apa, sering kali meleset. Tapi ramalan dan nubuat Alkitab tidak pernah meleset presisinya, ketepatannya. Ini mau mengajar engkau dan saya apa, saudara? Mari lebih yakin, percaya kepada firman Tuhan. Jangan lebih percaya kepada berita-berita hoax itu. Jangan lebih percaya kepada medsos. Di tengah-tengah pandemi ini kita lebih banyak percaya kepada apa, saudara? Akhirnya yang kita percaya bukan lagi firman Tuhan Alkitab yang kita baca, tapi lebih baca medsos. Wow, hidup begini-begini dan apa semua. Apakah setiap hari kita membaca firman Tuhan menjadi konsumsi rohani kita? Firman Tuhan tidak ada yang bisa dikomparasikan dengan Alkitab kita, saudara. Firman Allah, ya dan amin, harusnya membuat kita itu tambah yakin. Dan yang berikut, saudara, setelah N, imanu, kita bicara mengenai U. Saudara, pasal 1 Matius tadi, ayat yang ke-21 dikatakan. Ayat 23 tadi bicara mengenai Immanuel. Dari awal dengan ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan siapa? Umatnya. Nah, dikatakan semua manusia, umatnya. Bicara siapa, saudara? Umat pilihan, saudara. Oh, dalam Roma pasal 8 menceritakan mengenai dari ayat 29 yang yang telah dipilih Allah, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Filipi pasal 1, Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4, sebelum dunia dijadikan, umat pilihannya. Wow, saudara. Providensial Allah itu berlaku kepada siapa sih, saudara? Penyertaan Allah, kehadiran Allah, bicara providensial. Bicara pada siapa? Kepada umatnya. Sudah mengatakan, loh, buktinya orang-orang dunia itu juga bisa, Alkitab mengatakan kepada orang tidak percaya Allah turunkan hujan dan seterusnya. Bahkan kita lihat, oh, dia ada diberkati. Saudara, itu adalah di dalam common grace, anugerah umum. Tapi special grace itu hanya dialami oleh umatnya. Baca baik-baik Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala penderitaan, segala pergumulan. Allah desain sampai hadirkan kebaikan. Tapi jangan berhenti di sana. Kepada orangnya apa? Yang mengasihi dia, yang telah dipilih, dipanggil, dipilih sebelum dunia jadi. Ada persekutuan dengan dia. Oh, saudara, ini mau membawa kita, saudara, bersyukur. Kita adalah umat pilihan dia. Mau menyatakan apa, saudara? Engkau berharga di mataku. Seperti seakan-akan hanya kita menjadi sasaran dari kasih Allah, umatnya. Yes. Yesaya 43 ayat yang 4 mengatakan engkau berharga di mataku. Ayat 3 diawali, karena aku telah menebus engkau, menceritakan juga mengenai keselamatan itu sendiri.
Engkau berharga. Apa aplikasinya? Mari saudara, Tuhan sudah mengasihi kita, sudah menghargai kita. Jangan lagi menghina diri. Jangan merasa tidak berharga. Mungkin situasi kondisi membuat kadang-kala engkau tidak merasa engkau tidak berarti. Orang lain tidak menghargai engkau, tapi ingat ada satu pribadi. Peristiwa Natal itu makin mengkonfirmasikan engkau sangat berharga di mata Tuhan. Belajar juga menghargai sesama. Setelah kita belajar sekarang kita lihat Saudara, kata ini, saudara tahu elegi. Saya katakan elegi. Elegi itu dalam bahasa Indonesia adalah nyanyian tangisan, nyanyian ratapan. Oleh karena ada satu kedukaan, ada satu duka cita. Saudara, pertanyaan saya, apakah di dalam peristiwa Natal hanya dihiasi dengan penuh sukacita? Betul, berita itu datang kepada para gembala, kesukaan besar bagi seluruh dunia. Tapi jangan lupa, di peristiwa Natal juga ada elegi, ada tragedi. Kenapa saudara? Saya katakan ada elegi, ada tragedi yang terjadi, ada tangisan, duka. Oleh karena apa saudara, kalau saudara baca pasal 2 Matius, menemukan apa-apa yang dilakukan oleh Herodes. Setelah dia sadar bahwa dia ditipu oleh Majus, yang dia lakukan apa? Dia menyuruh membunuh seluruh anak-anak yang di bawah 2 tahun pada waktu itu. Saudara lihat Matius pasal 2 dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, ayat 17, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, perhatikan dengan baik ini. Ada satu tragedi di saat Natal, ada elegi, ada tangisan pada waktu Natal, saudara. Saya mau tanya saudara, apakah sebetulnya Allah tidak sanggup untuk menolong mereka, untuk melepaskan daripada murka, kemarahan daripada Herodes, untuk bisa melepaskan anak-anak umur 2 tahun ke bawah pada waktu itu? Bisa tidak dia lepaskan? Bisa tidak? Bisa saudara. Ada contoh tidak? Saudara, dalam konteks yang sama saudara, ada lagi kita melihat Allah menolong pada zaman itu, pada waktu itu, pada saat itu, dalam kondisi itu. Ingat, siapa yang pertama dia tolong? Para Majus. Saudara lihat pasal 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Allah menolong mereka, mengingatkan mereka jangan kembali ke Herodes. Saudara, perhatikan, bukan hanya mereka yang diselamatkan, diingatkan. Perhatikan ayat yang ke-13 pasal 2 Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk apa? Membunuh dia. Diselamatkan oleh sang Bapa. Allah menyelamatkan. Apakah Allah tahu Herodes akan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun pada waktu? Tahu. Allah sanggup menolong, sanggup, dan buktinya dia bisa menolong Majus dan Yesus pada waktu itu. Mengapa dia tidak lakukan? Perhatikan dengan baik. Saudara, kita selalu belajar itu bukan hanya melihat bahwa kalau ikut Tuhan semua akan lancar, janji semua jalan rata. Enggak. Allah itu berdaulat. Dia berdaulat kepada siapa dia mau.
masih izinkan hidup atau tidak. Semua di dalam kedaulatan Allah. Oh. Tetapi perhatikan dengan baik. Luar biasa ini, saudara. Perhatikan baik dengan baik. Ini elegi, ini tragedi, akhirnya menghasilkan harmoni yang indah. Mengapa saya katakan harmoni yang indah? Saudara, tadi saya katakan ini Matius pasal 1, pasal 2 itu, yang khususnya dalam pasal 2 itu menceritakan mengenai kematian dan bagaimana orang-orang menangis oleh karena apa? Oleh pembunuhan daripada Herodes. Perhatikan, itu adalah sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebelumnya. Pasal 31 dari kitab Yeremia. Pasal 31 Yeremia ayat yang ke-15. Ini adalah realisasinya. Menjadi harmonis, saya katakan apa? Sudah perhatikan. Tetapi Yeremia 31 tidak berhenti dari ayat yang ke-15. Tangisan pada waktu itu. Tetapi perhatikan ayat 31. Dia datang dengan ayat yang ke-31. Ayat 31, saudara, Yeremia, engkau akan menemukan hal yang luar biasa. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat yang ke-33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh, katanya, Taurat, apa itu? Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku, dan seterusnya. Bahkan memulihkan mereka setelah mereka dibuang, mereka dibawa kembali dari pembuangan, memulihkan mereka. Itu janji. Di tengah-tengah tangisan ada akhirnya diubah, ratapan diubah menjadi tarian. Tangisan diubah menjadi tarian. Maka saudara, perhatikan dengan baik. Jangan pernah kita langsung berhenti mengatakan, Tuhan, dalam penderitaan saya ini, engkau selalu ingat, saudara, bahwa melalui penderitaan itu tidak semua akan Tuhan sedang mendesain sesuatu yang akhirnya akan kita melihat ada hope, ada pengharapan, di mana Allah bekerja melalui penderitaan. Saat ini mungkin kita sedang menderita, mungkin sedang berduka. Keluarga besar GKI berturut-turut, keluarga besar GKI Palu saat ini berturut-turut menghadapi duka cita. Satu contoh, kemarin baru saja karena lewat Zoom pakai baju merah karena ibadah terang lilin. Tapi sebentar lagi saya harus bertukar dengan pakaian hitam karena ada malam penghiburan. Baru selesai copot, baca lagi berita kedukaan. Hidup silih berganti. Tetapi ingat bahwa ada hope, ada kebaikan Tuhan yang besar yang Tuhan mau nyatakan. Bapak, Ibu, Saudara, Yesaya 9 ayat 1 mengatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Jadi tidak terus berjalan dalam kegelapan, melihat terang. Ada hope. Raden Ajen Kartini yang kita kenal dengan apa? Habis gelap, terbitlah terang. Pujian yang selalu kita naikkan, pujian yang begitu indah, pelangi kasih, setiap kali menyanyikan itu. Di balik di balik suka, di balik duka ada suka. Di balik hujan deras, awan yang gelap, ada pelangi. Kita harus yakini itu, saudara, bahwa Tuhan menyiapkan pelangi yang indah di balik penderitaan. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, saudara, perhatikan dalam konteks itu. Waktu Herodes membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun, Yesus diselamatkan. Tangisan di tengah-tengah itu, tapi dia menyelamatkan Yesus. Pertanyaannya, kalau dibalik, saudara, Yesus yang mati, lalu orang-orang anak bayi, misalkan Yesus yang bayi pada waktu itu yang dibunuh, lalu yang anak-anak itu semua diselamatkan, kira-kira apa dampaknya bagi engkau dan saat ini? Miliaran orang
akan dalam tangisan, akan menerima kematian kekal. Engkau dan saya tidak akan pernah berdiri di tempat ini, tidak akan pernah memuji kebesaran keagungan. Maka saudara perhatikan di sini, dalam penderitaan kecil itu justru sedang mendesain sesuatu kesukaan yang besar, bukan hanya bagi bangsa Israel dan bagi kita semua. Maka yakin itu. Dan yang terakhir saudara, Immanuel ditutup dengan kata El, ya, Immanuel. Immanuel itu bicara masalah apa saudara? Lahir. Saudara lahir, Yesus lahir. Tapi jangan lupa, dia juga disebut dalam Alkitab, dia datang. Dua hal ini saudara, paradoks. Dia lahir, dia datang. Kalau lahir saudara sesuatu yang tidak pernah kita minta, tidak pernah kita tentukan kapan tanggal lahirnya, kapan orang mau pengen lahir dari keturunan siapa, di tempat mana, tidak pernah. Tetapi kalau datang berarti adalah satu inisiatif. Nah Yesus dia bukan hanya lahir dan dia datang, dia lahir hanya mengikuti apa yang menjadi desain Allah, kehendak Bapa, taat. Tetapi waktu dia datang, dia dengan kerelaan memberi dirinya bahkan sampai di atas kayu salib. Natal harusnya membuat kita itu selalu ingat dia lahir. Tidak akan ada arti kalau bukannya sekedar dia sudah lahir, yes. Dia sudah datang, yes. Tapi meaningless. Pujian mengatakan, satu pujian, Natal tak akan, apa itu? Berarti tanpa kelahiranmu. Apakah Yesus sudah lahir di dalam dirimu saudara? Saudara, dalam status Facebook saya mengatakan apa? Di dalam Natal itu bukan satu jadi tradisi, tapi itu tentang esensi. Bukan tentang seremoni, tapi tentang apa itu? Esensinya, isinya. Bukan tentang selebrasi, tetapi tentang apa itu saudara? Hal yang menjadi misinya datang ke dunia ini. Dan bukan tentang tata ibadah, tapi pada makna yang sejati. Immanuel biarlah menjadi pengalaman real setiap kita. Lahirkan dia di dalam hati kita. Entah berapa lama kita merayakan Natal, entah sudah berapa tahun, atau engkau hidup sudah berapa tahun. Saudara, itu hidup bukan masalah hari, tetapi masalah arti. Apakah dia sudah lahir di dalam dirimu? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh baca, yang kami boleh renungkan. Kami boleh sama-sama belajar tentang Immanuel. Kami boleh menangkap apa yang menjadi esensi daripada Immanuel itu sendiri. Tetapi Tuhan, biarlah kami bukan hanya sekedar tahu, tapi bagaimana itu boleh menjadi pengalaman di dalam kehidupan kami. Sehingga Natal menjadi berarti. Mungkin bertahun-tahun kami rayakan. Kerinduan kami betul-betul dia lahir di dalam hidup kami. Karena Natal tidak ada akan arti kalau Yesus belum lahir. Barangkali kami mengatakan kami sudah orang Kristen, tapi kalau kami belum mengalami kelahiran Yesus di dalam hati kami, kami belum menjadi orang Kristen yang sejati. Maka kalau kami sudah menjadi umat-Mu, itu berarti Immanuel menjadi pengalaman yang real di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau. Ini doa sembahyang kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.